menarik untuk kita perbincangkan, yaitu timbulnya polemik golongan yang saya tidak sebut nama etnik, tapi tidak salah kita gunakan istilah baru untuk melembutkan sedikit keadaan, yaitu di antara golongan yang membenci dan golongan yang dibenci. Welcome back. Oke, lama sudah kita tidak buat reaction video ya. Nah, kepada kawan-kawan yang klik video ini baru-baru hari ini, terima kasih banyak-banyak ya. Dan kepada kawan-kawan yang sudah lama follow kita, tapi macam kita baru juga perkenalan hari ini. Yes. Lama kita tidak reaction. Oke, hari ini kita buat reaction video di mana di Sabah ini ataupun di Malaysia inilah, di Malaysia lah. Tapi ini kita fokus kepada sebelah Sabah lah, sebab kita duduk di Sabah kan. Sabah. Oke. Nah, isu-isu pasal PTI. Oh, PTI. Nah, kalau kamu tidak tahu apa itu PTI maksudnya apa? Pendatang tanpa izin. Begitu. Kalau tanpa izin maksudnya Tidak pas. tidak ada surat. Tidak ada surat yang sah. Iya. Begitu. Jadi banyak orang cakap, banyak orang komen lah, antara selalu di sosial media, di TikTok, di Facebook. Kalau pasal PTI ini diorang suruh, balik kamu di negara kamu apa semua. Gitu, diorang macam marah-marah lah. Nah, terutama kali orang-orang daripada Filipina, macam saya Filipina. Ya, tapi saya dari kecil di sini di Sabah sudah ya. Nah, kalau bilang dia tidak surat, saya adalah surat kan. Iya. Saya masuk dulu melalui pintu yang sah. Nah, lepas itu kita duduk di Sabah, kawin di Sabah. Hasil dia anak saya orang warga negara Malaysia lah. Iya. Oke. Lepas itu kebanyakan di sini pun orang-orang daripada Indonesia. Ya. Lepas itu baru-baru ini macam makin banyak sudah yang daripada lain negara lagi lah, macam Bangladesh, Pakistan. Pakistan itu Bangladesh perlainan Boleh. oleh. Kalau silap maaf ya. Oke. Dan saya nampak satu post daripada TikTok, netizen Sabah lah yang post. Dia bukan juga tidak suka orang-orang daripada lain tempat, tapi dia tidak suka juga lah pendatang tanpa izin. PTI. Tapi dia ada sebab-sebab lah kenapa saya mau react dia punya video. Oke, kita tengok video dia dulu. Oke? Sebelum itu, yang kepada kawan-kawan yang menonton sekarang ini, tolong tekan like dulu. Like. Ya, komen-komen itu nanti lah. Kita tengok dulu video, kasih full dulu, sudah habis, baru kita komen. Supaya kita punya komen itu ada harga sedikit, bernilai. Gitu. Jadi kalau setakat komen-komen begitu saja, saya rasa janganlah kan, sayang komen kita. Iya. Kita komen yang boleh kita ambil untuk bercerita. Iya. Gitu kan. Oke, kita tengok video nih. Jadi ini saya ambil di Perantau LCS. LTS ya. LCS. Dia punya TikTok ya. Oke, kita tengok video ini. Hai guys, kalau kita perhatikan sekarang situasi sosial media di Sabah, sama ada dari segi hantaran, komen, terdapat satu isu yang agak menarik untuk kita perbincangkan, yaitu timbulnya polemik golongan yang saya tidak sebut nama etnik, tapi tidak salah kita gunakan istilah baru untuk melembutkan sedikit keadaan, yaitu di antara golongan yang membenci dan golongan yang dibenci. Oke, yang membenci ini kita ambil beberapa golongan orang tempatan yang kurang senang dengan kehadiran warga asing. Manakala golongan yang dibenci pula adalah pendatang asing tanpa izin yang lazimnya berasal daripada selatan Filipina dan beberapa daerah lain di Indonesia. Oke, pembangunan pesat negara kita, AMNY dan negeri Sabah khasnya, menjadikan kita sebuah negara yang tidak dapat lari dari keperluan tenaga kerja asing untuk turut sama membangunkan beberapa sektor yang memerlukan sumbangan mereka. Oke,
Tetapi yang khawatir saudara-saudara, dalam video ini saya tidak akan mengulas memihak ataupun cuba membackup mana-mana pihak. Dalam video ini saya cuma mengajak kita membayangkan. Saya ulang, membayangkan satu situasi saja saudara-saudara. Okey? Alright. Situasi kita di Sabah berbeza dengan di Semenanjung. Dua-dua negeri, dua-dua bahagian Sabah dan Semenanjung sama-sama memerlukan tenaga kerja asing. Cuma disebabkan oleh faktor geografi, negeri kita yang agak ke timur menjadikan negeri kita terletak lebih dekat dengan negara jiran kita di Asia Tenggara iaitu Filipina, Brunei dan Indonesia. Tetapi orang Brunei tak datang sini mau kerja kan. Manakala di Semenanjung, jarak mereka yang sedikit ke tengah menjadikan tenaga kerja yang berskala kecil daripada selatan Filipina ini jarang datang untuk bekerja di Semenanjung. Memang kita akui ada jugalah pembantu rumah, mereka-mereka yang bekerja sebagai cikgu bahasa Inggris ada kan. Tetapi kedudukan Semenanjung menjadikan mereka lebih dekat dengan wilayah Asia Selatan yang terdiri daripada Bangladesh, Pakistan, Tanah Besar India dan Nepal. Alright. Jadi saudara-saudara, sekarang ini kita lihat ya, pihak yang membenci sudah mula menyuarakan kebencian mereka. Pihak yang dibenci pula sudah mula membalas. Jadi ini satu isu yang kurang baik kalau tidak diselesaikan. Tapi saya janji, hal ini saya akan buat di video yang berikutnya. Yang ini saya cuma minta kita bayangkan satu situasi saja. Dan terutama pembayangan ini harus dibuat oleh pihak yang membenci ini dulu. Bayangkan kalau hal ini terjadi ya. Katalah kita berjaya mengusir habis semua parti yang berasal dari selatan Filipina. Dan kalau ada yang dari Indonesia pun satu kalilah, katalah sapu bersih sudah nih, sudah tiada kan. Tetapi beberapa pembangunan negeri kita masih memerlukan tenaga kerja asing. Jadi kalau kita ikut style Semenanjung, sudah pasti kita akan ambil pekerja daripada wilayah Asia Selatan tadi, Bangladesh, Nepal, Tanah Besar India dan Pakistan. Bayangkan saudara-saudara, hal pertama yang terjadi adalah beban kos yang akan ditanggung oleh majikan kelak. Kenapa? Sebab orang selatan Filipina yang datang ke sini, mereka datang struggle sendiri-sendiri tau. Iya. Okey? Ada yang mula-mula masuk guna pasport, pelancong atau tapi at least mereka tidak ada kos masuk yang besar. Mereka masuk sendiri-sendiri. Memanglah kadang-kadang cara masuk pun salah kan. Tapi at least mereka masuk sendiri-sendiri. Sedangkan untuk bekerja daripada selatan, wilayah Asia Selatan, mereka memerlukan 2 kali flight tiket transit di KL dan datang sini. Kalau mereka datang dalam jumlah yang besar, bayangkan beban kos yang ditanggung oleh majikan. Belum lagi kos penginapan diorang. Kalau orang selatan Filipina memanglah salah lah kan, diorang pergi bikin rumah-rumah yang di tempat yang tidak kena GZ. Tetapi untuk bekerja yang datang dari Asia Selatan, hostel sekurang-kurangnya perlu disediakan. Dan mereka pun kadang-kadang duduk apartemen. Satu kos. Kedua, ini yang paling penting, agresiviti mereka. Okey, anakku dapat agresiviti. Keagresifan mereka. Okey. Memang di kalangan kita saya sebenarnya tersepit tau. Sebagai rakyat Malaysia yang lahir di Sabah dan juga sebagai orang yang berketurunan Bajau dan Suluk, saya tersepit dalam situasi ini sebab saya bikin video. Okey. Secara lazimnya kita nampak memang semua warga asing yang datang ke mana-mana negara yang mereka pergi, waima orang Arab ataupun orang Afrika yang datang ke Eropah pun kalau dia berhijrah, dia akan lebih agresif. Sebab untuk survival dia kan. Okey. Bayangkan ya, betapa agresifnya rakan-rakan kita dari selatan Filipina datang sini. Mereka bekerja lebih masa, lebih rajin, berusaha luar kotak orang cakap, sampai buat kerja-kerja yang kadang-kadang to be honest secara jujur pun kurang menyenangkan juga. Contoh macam di Tanjung Aru tu, memang tidak salah tapi tidak menyenangkan. Mereka bawa menu menghampiri pelancong apa semua tu. Itu tidak betul, tapi itu contoh betapa agresifnya mereka. Tetapi kita harus faham, seagresif-agresif diorang ni, agresif lagi orang daripada Asia Selatan. Mau tahu betapa agresif? Bayangkan saudara-saudara, Petaling Street, tempat yang orang cakap notabene kekuatan orang Cina di jantung Kuala Lumpur tu pun mereka boleh conquer tau. Mama pun mereka boleh kalahkan menjaga restoran. Jadi kalau orang macam diorang masuk ke Sabah ni, bolehkah kita lawan diorang punya keagresifan tu? Saya rasa tidak.
Oke, kalau dengan golongan ini pun kita patah, apatah lagi dengan golongan ini. Jadi bayangkan saudara-saudara, kalau kita gantikan mereka, kononnya sebab mereka bawa masalah, saya khawatir masalah yang masuk nanti jauh lebih besar. Bayangkan. Oke, saya ulang, bayangkan sudah azan. Oke. Oke. Oke, sebelum saya komen apa-apa ya, mantaplah brother nih, oke. Kepada brother ini ya, kita maaf banyak-banyak, saya pinjam dulu video kawan untuk buat reaction. Jadi kalau tidak senang hati asal kami buat video ini, just komen saja di video di bawah ini, kita akan padam video Take down. ya. Jadi saya sendiri pun mau kasih lari kalau lah saudara tidak suka kita buat reaction video kepada video kita sekarang. Oke, kita kembali kepada topik. Ada poin juga lah kawan ini, tapi kita tidak tahu lah sama ada kerajaan ataupun pihak berkuasa akan mengambil berat tentang isu ini, ataupun dia ambil sebagai teladan apa netizen dia cakap. Tapi ada poin tau, harus kamu kalau kita orang Filipino, orang Indonesia, kita share video ini. Nanti saya simpan link di description kita tengok dia punya TikTok, kita share video deh. Sebab dia ada poin. Kalau ada poin, ada dia punya, ada sedikit boleh ambil. Jadi kalau macam kita kasih viral dia punya video, jadi pihak berkuasa mungkin dapat perhatian lah pasal apa yang dia maluat tadi. Sebab di Sabah ini bukan dia saja macam dia berketurunan Bajau, dia bilang tadi. Bajau masuk. Jadi dia pun daripada Filipina kan, tapi dia lahir di sini. Macam Abel juga, dia mama di Sud, saya orang Filipino Tagalog. Jadi dia warga negara Malaysia juga, Sabah. Dia lahir di sini, tidak pernah pun dia pergi sana, dia pergi pun 2-3 hari saja kan. Ya. Oke. Sebagai pelancong. Poin saya sini betul kalau betul rakyat Sabah atau Malaysia tidak suka, terutama kali di sinilah Sabah tidak suka pendatang asing, mungkin ada susah sedikit lah ambil pekerja dari luar, sebab itulah pihak pos tinggi, semua pun memang tinggi lah. Ada sebab kenapa orang ada di sini juga. Tapi kalau kita ambil orang Indonesia, orang Filipina, dia berani tahu, dia berani berurusan, dia sendiri berjalan. Karena kita macam ada orang jamin di orang, jadi dia orang urus sendiri dalam pas kerja. Kalau perlu keluar negara, dia keluar sendiri, dia masuk sendiri. Sebab dekat. Jadi saya mungkin lebih suka lah. Bukan sebab saya ada keturunan orang Filipino. Boleh keturunan, memang rakyat Filipina. Bukan asal itu. Kepada orang-orang Indonesia juga yang suka bekerja di Sabah ini. Di Semenanjung saya tidak tahu lah, saya tidak pernah pergi sana. Ataupun di KL saya tidak pernah pergi, saya tidak tahu keadaannya. Tapi kalau di Sabah ini saya boleh cakap, orang-orang Indonesia kerja di sini memang dia orang senang hati, tidak ada masalah. Cuma masalahnya apabila kamu punya paspor, pas itu habis tempo, macam mana mencapai orang Indonesia, tamat tempo, tidak laku, gitu. Tamat tempo lah. Tamat tempo. Kalau sudah tamat tempo jadi expired, orang ada yang tidak balik, ataupun tidak berunding sama majikan, itu jadi masalah lah. Yes. Jadi tidak heran ada orang yang tidak suka pendatang asing, sebab kadang-kadang melibatkan dalam pencurian, pergaduan, begitu. Tapi lumrah manusia. Ya, di semua negeri pun ada juga. Orang bilang dalam satu pokok itu bukan semua buah dia manis. Betul. Ada juga yang buruk. Betul. Ngam gitu. So guys, kamu tengok saja link dia di description bang. Kamu tengok saja link dia di description saja dan kamu share jika kamu suka. Kalau tidak pun komen lah kita punya video sekarang nih ya. Yes. Oke, kepada brother ini saya tahu ya.
Minta maaf banyak-banyak. Saya guna dulu kamu punya video. Jika lo suka, tolong komen juga di bawah. Jika lo tidak suka, komen juga di bawah ya. Betul. Oke, kita jumpa lagi di our next video reaction. Peace. Halo guys, so kalau kamu suka video yang tadi itu, subscribe. Kalau belum subscribe, kalau yang sudah subscribe, thank you so much. Terima kasih banyak-banyak. And see you guys in our next video.